warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya angka pertama menjelaskan tentang hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah kelompok kami lakukan. Sebelum masuk ke profil perusahaan, di sini ada pengertian dari bursa efek. Bursa efek sendiri itu memiliki definisi, yaitu badan hukum yang mempunyai tugas sebagai sarana dalam melaksanakan dan mengatur jalannya kegiatan perdagangan efek. Efek itu berupa dokumen atau surat-surat berharga. Contohnya itu seperti saham, obligasi, reksadana, warrant, maupun suku, yang pastinya yang ada di pasar modal. Sedangkan jika ditinjau dari segi perekonomian mikro bagi para anggota bursa atau emiten, bursa efek berfungsi untuk mendapatkan modal yang dapat digunakan untuk melakukan ekspansi usaha. Sementara dari segi ekonomi makro, bursa efek mempunyai peran penting untuk menggerakkan perekonomian negara. Bursa Efek Indonesia merupakan bursa hasil penggabungan dari Bursa Efek Jakarta atau BI, Efek Surabaya atau BIS. Demi efektivitas dan transaksi, pemerintah memutuskan untuk menggabung Bursa Efek Jakarta sebagai pasar saham dengan Bursa Efek Surabaya sebagai pasar obligasi dan derivatif menjadi BII. Bursa hasil penggabungan ini mulai beroperasi pada tanggal 1 Desember 2007. Di Indonesia sendiri ada banyak perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Contohnya itu seperti yang telah kelompok kami teliti. Ada perusahaan Korea Investment and Security dan perusahaan Maybank Security. Selanjutnya adalah profil perusahaan Korea Investment and Securities. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1974 dan merupakan perusahaan pertama investasi yang ada di Korea Selatan. Lalu, pada Juni 2005, perusahaan ini mengakuisisi Dongwon Group yang salah satu perusahaan perikanan terbesar yang ada di Korea Selatan. Pada akhir 2019, perusahaan Korea Investment ini sudah memiliki lebih dari 87 kantor cabang, juga sudah mempekerjakan karyawan sebanyak kurang lebih 3.000 orang. Presiden sekaligus CEO pada perusahaan Korea Investment and Securities ini adalah Bapak Il Manjung, dan kantor pusatnya berada di alamat Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Sedangkan perwakilan Sumatera Utara berada di alamat Jalan Juanda nomor A5 Sumatera Utara. Selanjutnya adalah profil perusahaan PT Maybank Securities. PT Maybank Securities ini didirikan dengan nama awal yaitu PT Cash Sinarmas Securities yang didirikan pada tanggal 21 Juni 1990. Lalu pada tanggal 22 Februari 2018, nama tersebut diganti menjadi PT Maybank Kim Ong untuk mematuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku pada saat itu. Namun tidak sampai di situ, pada tahun 2021 yang lalu, PT Maybank tersebut diganti lagi menjadi nama PT Maybank Securities yang kita kenal pada saat ini. Perubahan nama tersebut telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Atas perubahan nama tersebut, perubahan itu sudah dicatat oleh pihak administrasi Otoritas Jasa Keuangan dan berlaku pada saat ini. Yang kita kenal pada saat ini adalah PT Maybank Securities Indonesia. Cara membeli saham. Yang pertama pada saham Korea Investment and Securities. Yang pertama ialah nasabah masuk ke link www.eipo.co.id dari IDX. Pilih PT Korea Investment and Securities Indonesia. Selanjutnya disebut KISI untuk pendaftaran akun EIPO saham. Selanjutnya data nasabah akan diverifikasi oleh tim CRO KISI untuk mendapat persetujuan. Kemudian yang kedua, IDX akan memberikan informasi bila mana ada penawaran IPO ke sistem ipo.co.id. Selanjutnya yang ketiga, pada masa penawaran awal, apabila harga pesanan di bawah harga pembentukan, maka pesanan nasabah akan dibatalkan. Namun bila harga pesanan nasabah lebih tinggi, maka pesanan nasabah diteruskan dengan harga pembentukan. Selanjutnya yang keempat, pada masa penawaran umum, nasabah selambat-lambatnya menyampaikan pesanan
dan dananya pada H-1 sebelum masa penawaran berakhir melalui eipo.co.id. Perlu diperhatikan, nasabah wajib konfirm telah membaca prospektus. Bila tidak, maka pesanan akan dibatalkan. Yang kelima, KISI akan proses pesanan nasabah mulai H-2 dengan mendebet dana nasabah di RDN sebesar pesanan IPO tanpa harus konfirmasi lagi ke nasabah. Selanjutnya yang terakhir, bila mana nasabah bermaksud batal, maka nasabah harus mengirimkan instruksi batalnya ke @kisi.co.id. Nasabah tidak dapat beranggapan bahwa dengan tidak melakukan konfirmasi telah membaca final prospektus akan batal dengan sendirinya. Selanjutnya, cara membeli saham pada Maybank Sekuritas. Yang pertama, ketik tautan pada browser https://www.ketrade.co.id. Selanjutnya yang kedua, masukkan username dan password untuk login. Ketiga, klik tombol buy pada trading bar. Yang keempat, ketik kode saham. Selanjutnya yang kelima, masukkan nominal harga beli dan jumlah lot saham. Keenam, setelah semua kolom terisi, klik buy untuk mengirim order beli. Selanjutnya adalah cara menjual saham pada kedua sekuritas tersebut. Yang pertama pada Korea Investment and Securities Pte.Ltd. Langkah yang pertama dilakukan yaitu untuk nasabah baru melakukan pembukaan rekening dengan mengisi formulir pembukaan rekening. Untuk nasabah individu melampirkan fotokopi KTP dan NPWP. Sedangkan untuk nasabah institusi wajib melampirkan dokumen yang terdapat dalam checklist pada formulir pembukaan rekening institusi. Langkah kedua, transaksi pembelian atau subscription atau penjualan kembali atau redemption dilakukan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan mengirimkannya ke PT KISI Asset Management. Untuk transaksi pembelian, melampirkan bukti setor dan transfer dana. Langkah ketiga, formulir penjualan kembali atau redemption yang diterima sebelum pukul 1, maka nasabah akan menerima pada hari yang sama. Adapun langkah yang terakhir yaitu nasabah akan menerima surat konfirmasi pembelian atau penjualan unit penyertaan reksadana dari bank kustodian via surat elektronik atau email paling lambat 7 hari setelah transaksi. Selanjutnya, cara menjual saham pada Maybank Securities Pte.Ltd. Langkah pertama, klik tombol sell pada trading bar. Kemudian, ketik kode saham. Adapun langkah selanjutnya yaitu masukkan nominal harga jual dan jumlah lot saham. Langkah terakhir, setelah semua kolom terisi, klik sell untuk mengirim order jual. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi harga saham. Yang pertama ada kinerja perusahaan. Harga saham suatu perusahaan tentu saja dipengaruhi tentang kinerja keuangan perusahaan. Perusahaan yang tingkat labanya tumbuh dengan kecepatan yang tak terduga akan melihat harga sahamnya meroket. Sebuah perusahaan akan merilis laporan keuangan mereka setiap kuartalnya. Sebelum laporan itu dirilis, para analisis dan investor akan memperkirakan laba perusahaan tersebut dan pasar akan mulai bergerak untuk menyesuaikan harga terhadap pandangan mereka. Yang kedua ada tren ekonomi. Nilai sebuah saham juga tergantung oleh naik turun suku bunga acuan. Suku bunga acuan yang rendah akan menarik lebih banyak investor yang bersedia membeli saham-saham tersebut. Ini adalah salah satu alasan utama mengapa indeks saham di dunia sekarang ini terus mencetak rekor. Karena mereka mekar saat tingkat suku bunga sekarang berada di titik terendah dalam 60 tahun terakhir. Yang ketiga, ada tingkat bunga kredit. Ketika bunga kredit tengah melandai, maka investor cenderung meminjam uang dari bank untuk kemudian diinvestasikan di pasar saham. Akibatnya, harga-harga saham pun ikut naik.
Biasanya, nilai bunga kredit yang rendah ini juga diikuti dengan tingkat likuiditas yang tinggi. Di sisi lain, pihak perbankan akan meminta balik pinjaman yang telah disalurkan jika terjadi kepanikan pasar. Hal ini akan berimbas ke keringnya likuiditas di pasar saham. Sementara itu, mereka yang telah meminjam uang untuk berinvestasi saham dipaksa untuk melikuidasinya asetnya demi melunasi pinjaman perbankan. Aksi jual ini mengakibatkan harga saham bisa tenggelam secara mendadak. Selanjutnya adalah permintaan dan penawaran. Seperti barang dan jasa kebanyakan, nilai saham juga ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Nilai sebuah perusahaan di jangka panjang memang akan sesuai dengan laba yang ditorehkannya. Namun di jangka pendek terdapat alasan lain mengapa beberapa pelaku pasar berniat membeli atau menjual saham di luar prospek kerjanya ini. Yang kelima adalah likuiditas dan aliran dana. Harga saham juga dipengaruhi oleh derasnya alir dana yang masuk ke pasar modal. Terkadang, berita atau kehebohan pasar bisa memicu masuknya dana ke suatu saham tertentu. Short selling adalah aktivitas di mana trader Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membeli saham untuk pemula. Yang pertama, tentukan perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas merupakan perantara jual beli saham dan membantu proses pembukaan rekening pada Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, buka rekening dana nasabah. Rekening dana nasabah merupakan rekening yang dimiliki oleh semua investor untuk melakukan transaksi jual beli di pasar modal. Tahapan-tahapan dalam membuka rekening dana nasabah yaitu yang pertama, siapkan dokumen yang dibutuhkan seperti KTP dan NPWP bagi WNI dan paspor untuk WNA. Yang kedua, siapkan foto kopi bagian depan buku tabungan yang dimiliki dan sediakan 2 lembar materai. Yang ketiga, pilih sekuritas bila perlu yang sudah mendapatkan pengawasan OJK, tempat yang akan dibuat rekening, dan yang terakhir, isi formulir dan semua informasi yang dibutuhkan sebelum menyetorkan deposito awal. Yang ketiga, pilih saham yang akan dibeli. Untuk memilihnya, bisa menggunakan aplikasi milik bank sekuritas yang berfungsi sekaligus sebagai alat pantau. Sebelum membeli saham, sebaiknya baca dengan teliti laporan keuangan dan kinerja perusahaan saham tersebut. Yang keempat, memantau pergerakan pasar. Investor wajib memantau pergerakan pasar. Untuk mengetahui pergerakan saham tersebut, bisa dilihat menggunakan media sosial atau berita yang membahas harga saham. Yang kelima, beli saham ketika naik turun. Saham yang dibeli ketika turun memiliki potensi peningkatan nilai di waktu yang akan datang. Dengan pemahaman analisis yang semakin dikembangkan, bisa memiliki peluang untuk menentukan kapan nilai saham yang dimiliki akan naik. Selanjutnya, cara mengurangi risiko investasi. Yang pertama, menentukan target investasi. Dengan menentukan target investasi yang jelas, kamu bisa mengetahui jangka waktu investasi yang diinginkan, jenis investasi yang akan dimasuki, dan juga tingkat risiko yang akan kamu ambil. Yang kedua, melakukan diversifikasi investasi. Apa sih itu diversifikasi investasi? Jadi, diversifikasi investasi ialah kamu tidak menaruh semua dana pada satu instrumen investasi saja, melainkan memiliki berbagai portofolio. Sehingga jika salah satu instrumen investasi mengalami penurunan, ada investasi lain yang tetap memberikan keuntungan. Yang ketiga, rutin mengawasi investasi. Kamu harus melakukan pengendalian risiko investasi dan memonitor pergerakan investasimu. Hal ini perlu dilakukan secara rutin agar kamu tidak melewatkan kesempatan untuk bisa menarik dan mendapatkan profit yang tinggi, atau melewatkan peringatan ketika investasi sedang dalam tren turun. Yang keempat, mewaspadai penipuan. Penipuan adalah salah satu risiko terbesar dari investasi. Jangan ragu atau malas untuk mengecek apakah perusahaan yang ingin kamu investasikan memiliki legalitas dari izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dari Bapepti. Selanjutnya ada keunggulan dan juga
kekurangan perusahaan Maybank Sekuritas. Yang pertama ada keunggulan Maybank Sekuritas, yaitu memiliki tim riset yang ahli dalam menganalisis pasar dan juga kinerja perusahaan. Yang kedua, memiliki jaringan yang luas yang meliputi 11 negara dengan lebih dari 70 cabang di seluruh dunia. Yang ketiga, menawarkan tarif yang fleksibel tapi tetap kompetitif dan tidak menurunkan kualitas. Keunggulan yang tadi sudah saya sebutkan tidak hanya klaim sepihak. Buktinya, kinerja Maybank mendapatkan pengakuan berupa berbagai penghargaan dari beberapa platform internasional. Salah satunya adalah Best Broker in the South Asia by Alpha South Asia, yang didapatkan berturut-turut dari tahun 2007 hingga 2016. Selanjutnya untuk kekurangan Maybank Sekuritas, yaitu rekening dana nasabah memang mendukung untuk transaksi ke bank lain. Namun, MOS memprioritaskan transaksi dari dan ke akun sesama bank Maybank. Dan yang kedua, user interface untuk aplikasi MOS masih kurang friendly untuk beberapa bagian, sehingga user experience-nya masih di bawah beberapa aplikasi sekuritas lain seperti NeoHots dari Mirai Sekuritas. Untuk keunggulan dan kekurangan KISI, keunggulan KISI yaitu pertumbuhan laba bersih, yang kedua menjadi salah satu pemilik perusahaan, yang ketiga memiliki hak menghadiri dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham. Sedangkan untuk kekurangan KISI yaitu tidak membagikan dividen, yang kedua harga yang fluktuatif mengikuti mekanisme pasar, yang ketiga suspensi dan atau delisting, dan yang keempat paylit atau perusahaan mengalami kebangkrutan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membeli saham Maybank melalui aplikasi trade. Jadi yang pertama, download dulu aplikasi Maybank Trade di aplikasi App Store atau Play Store. Setelah di-download, kita masuk ke aplikasinya, pilih menu M2U Stock, masukkan username dan password, kemudian klik login. Selanjutnya, klik menu trade. Nah, pada kolom pencarian, ketikkan nama saham yang kita inginkan. Jika sudah keluar nama sahamnya, dan klik nama saham tersebut. Setelah masuk ke halaman saham yang diinginkan, klik buy untuk membeli saham dan masukkan kuantiti saham dan harga yang diinginkan. Selanjutnya pilih account Anda, masukkan password dan klik continue. Nah, jika sudah tertera data orderannya, klik confirm order. Jadi begitulah kira-kira cara membeli saham Maybank menggunakan aplikasi trade. Cara beli saham KISI. Nasabah baru melakukan pembukuan rekening dengan mengisi formulir pembukuan rekening. Untuk nasabah individu melampirkan fotokopi KTP dan NPWP, sedangkan nasabah institusi wajib melampirkan dokumen yang terdapat dalam checklist pada formulir pembukuan rekening institusi transaksi pembelian yang dilakukan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan mengirimkannya ke PT KISI Asset Management. Untuk transaksi pembelian melampirkan bukti setor atau transfer dana, formulir pembelian yang diterima sebelum pukul 1 siang waktu Indonesia Barat, maka nasabah akan menerima unit penyertaan dengan nilai aktiva bersih hari yang sama. Nasabah akan menerima surat konfirmasi pembelian unit penyertaan reksadana dari bank kustodian via surat elektronik atau email paling lambat 7 hari bursa setelah transaksi. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, PT Bursa Efek Indonesia telah menyiapkan serangkaian strategi pemasaran guna mendorong perkembangan pasar modal. Salah satunya dengan membuat konten yang menarik dan kreatif menjadi salah satu kunci kesuksesan pemasaran melalui sosial media. Dengan membuat konten yang kiranya sedang booming
di kalangan masyarakat. Pengguna sosial media akan merasa tertarik untuk mengikuti perkembangan BEI, serta para pengguna dapat membagikan informasi kepada rekannya. Yang kedua, prosedur dalam membuat konten di BEI dirasa masih kurang efektif karena tidak adanya standar operasional prosedur atau SOP yang diberikan atau diterapkan. Pegawai lebih banyak melakukan pengeditan menggunakan asumsi pribadi.